Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan jumlah anggota 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Tirta Adriani Bukian dan teman saya Nikomang Levi dan Komang Maniasih. Kami dari keperawatan semester 5A Stikes Buleleng. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan materi penyuluhan tentang kanker serviks. Sebelum kelompok kami menjelaskan tentang apa itu kanker serviks, silakan teman-teman simak dulu video yang ada di slide berikutnya. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Menurut data dari WHO, setiap tahunnya di seluruh dunia didapatkan 490.000 perempuan didiagnosa menderita kanker serviks dan 240.000 diantaranya meninggal. Dan hampir 80% terjadi di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, terdapat kurang lebih 41 kasus kanker serviks setiap harinya, dan jumlah yang meninggal kurang lebihnya mencapai 20 kasus setiap harinya. Apa penyebab kanker serviks? Penyebab kanker serviks 99,7% disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama pada 70% kasus kanker serviks di dunia. Penularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual, terutama dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Beberapa faktor yang mempermudah terkena kanker serviks yaitu berganti-ganti pasangan. Meski demikian, apabila Anda tidak berganti-ganti pasangan, resiko penularan HPV tetap bisa terjadi pada seseorang yang aktif secara seksual. Tetapi, hubungan seksual pada satu pasangan mengurangi resiko terkena kanker serviks. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko menderita kanker serviks. Memulai hubungan seksual di usia muda, merokok, kemungkinan untuk terkena kanker serviks meningkat apabila ada keluarga dengan riwayat kanker serviks. Tetapi, perlu dipahami, kanker serviks bukan penyakit keturunan. Tanda-tanda kanker serviks bisa dideteksi dengan ciri-ciri sebagai berikut: nyeri pada perut bawah, pendarahan sesudah melakukan hubungan intim, pendarahan sesudah menopause atau mati haid, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau. Bagaimana cara mendeteksi kanker serviks? Cara mendeteksi kanker serviks yaitu Pap smear. Pap smear adalah metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi kanker serviks. Namun, Pap smear bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Wanita yang tidak pernah menjalani Pap smear atau yang tidak menjalani Pap smear secara teratur beresiko tertinggi menderita kanker serviks. Ada pula jenis pemeriksaan dengan menggunakan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat atau cuka. Melakukan Pap smear atau IVA setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual. Seperti yang kita ketahui, pencegahan adalah tindakan yang lebih baik dari pengobatan, dan kanker serviks ini adalah kanker yang paling bisa dicegah. Bagaimana mencegah kanker serviks? Melakukan vaksin HPV di usia pranikah.
rajin melakukan pap smear setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual, dan tentunya memelihara kesehatan tubuh. Meskipun demikian, jika Anda sudah terdeteksi mengidap kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker serviks tersebut dengan cara dilakukan pembedahan, baik pembedahan laser, listrik, dengan cara pembekuan dan pembuangan jaringan kanker serviks. Untuk kasus kanker serviks stadium berikutnya, akan dilakukan operasi pengangkatan kandungan atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan kemoterapi dan radiasi. Semakin dini mengobati kanker serviks, maka kesempatan untuk sembuh semakin besar. Nah, kalian kan sudah menyimak video yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi dari kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker leher rahim atau dikenal dengan kanker serviks, yaitu keganasan yang terjadi pada serviks atau leher rahim, yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama atau vagina menurut Depkes RI 2009. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi dari kanker serviks, manifestasi kanker serviks, dan pemeriksaan penunjang kanker serviks. Nah, yang pertama itu patofisiologi. Nah, patofisiologi ini serviks yang timbul di antara epitel yang melapisi endoserviks dan exoserviks. Kanilasis serviks yang dibuat sebagai squamocolotor junction atau SCJ. Nah, pada wanita muda, SCJ ini berada di luar OUA. Sedangkan pada wanita yang berumur di atas 35 tahun, SCJ ini berada di dalam kanilasis cervicalis. Nah, pada awal perkembangannya, kanker serviks ini tidak memberikan tanda-tanda atau keluhan pada pemeriksaan dengan spekulum tampak varios yang erosif atau metaplasma squamosa yang psikologi atau patologik. Nah, selanjutnya itu ada manifestasi klinis dari kanker serviks. Nah, manifestasi klinis dari kanker serviks ini ada beberapa, yaitu pertama itu kebutuhan yang makin lama makin berbau akibat infeksi jaringan neurosis. Nah, yang setelah itu ada pendarahan yang tidak normal. Nah, pendarahan ini yang dialami setelah melakukan hubungan seks atau berhubungan itu rentan pendarahannya itu 75% sampai 80%. Yang selanjutnya itu ada nyeri di bagian daerah panggul. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pemeriksaan penunjang pada kanker serviks. Nah, yang disarankan dokter, pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu seperti pap smear. Itu yang paling penting yang saya ketahui. Nah, yang kedua itu ada colposcopy, yang ketiga itu ada gineskopi, yang keempat itu ada IVA atau infeksi asam visual setat. Yang keempat itu ada seroscopy, yang kelima itu ada pemeriksaan penanda tumor atau PT, yang keenam itu pemeriksaan darah lengkap. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan pada kanker serviks tergantung pada stadiumnya. Penata laksanaan medis terbagi menjadi tiga cara, yaitu histerektomi, radiasi, dan kemoterapi. Di bawah ini adalah klasifikasi penata laksanaan medis secara umum berdasarkan stadium kanker serviks. Yang pertama ada stadium 0, yaitu konisiasi atau pengambilan jaring serviks berbentuk kerucut dengan basis pada partio untuk tujuan diagnostik atau terapeutik. Yang kedua ada stadium 1A, yaitu simple hysterectomy atau hysterectomy total. Yang ketiga ada stadium 1B dan 2A, yaitu hysterectomy dan kemoterapi.
Yang keempat ada stadium 4, yaitu radiasi paliatif. Selanjutnya yaitu ada pencegahan. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker serviks ini adalah bentuk screening yang dinamakan pap smear, dan screening ini sangat efektif. Ada beberapa protokol screening yang bisa ditetapkan bersama-sama sebagai salah satu upaya deteksi dini terhadap perkembangan kanker serviks. Di antaranya yaitu yang pertama screening awal, yang kedua pemeriksaan DNA HPV, yang ketiga screening TINRAP atau liquid based method, yang keempat screening dihentikan bila usia mencapai 70 tahun atau lebih, dilakukan 3 kali pemeriksaan berturut-turut dengan hasil negatif. Selanjutnya ada epidemiologi. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO tahun 2014, angka kejadian kanker serviks uteri menempati posisi kedua dengan jumlah 20.928 kasus setelah kanker payudara di Indonesia. Kanker serviks juga menyumbang jumlah kematian yang cukup besar, yaitu sebesar 10,3% dari 92.200.000 jumlah kematian wanita Indonesia akibat kanker serviks. Sekian materi tentang kanker serviks dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.